Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih di channel Natani Ternak ya, channel Natani Ternak ini channel dunia pertanian dan peternakan yang khusus membahas tentang perkelincian. Segala macam hal tentang kelinci akan kita bahas di sini, mulai dari jenis-jenis, kandang, pakan, cara perawatan, pemasaran, dan segala hal tentang perkelinci. Nah, saat ini memang untuk kelinci pedaging ini sedang boomingnya ya, karena memang kebutuhannya sangat banyak sekali, dan juga dari para peminat atau peternak pemula yang memang ingin mengembangkan jenis-jenis pedaging ya, karena memang cenderung lebih gampang ya di pemasaran. Kalau sudah mencapai bobot sudah pasti laku. Tentu saja dengan berkembangnya masalah pedaging seperti ini ya, tidak akan jauh dari jenis-jenis seperti New Zealand ya. Nah, ini New Zealand memang sudah booming duluan, tapi mungkin teman-teman masih banyak yang belum paham ya, New Zealand seperti apa yang bagus di daging. Jadi teman-teman juga ntar bisa memperbarui ternak kelincinya di kandang ya, untuk mendapatkan bibit yang lebih bagus lagi. Jadi memang karena sudah banyak tersebar ke para peternak New Zealand itu ya, ada juga yang dulu masih New Zealand lokal juga ada yang cross itu sudah ruwet. Jadi kalau dijelaskan pun itu sudah ruwet. Paling tidak teman-teman sudah tahu lah ya. Jadi memang untuk kelinci New Zealand sendiri ini sudah terbukti ya, terbukti sangat bagus di produktivitas pertumbuhan serta presentase daging yang tebal ya. Ini baru kita coba campuran pejantan dan akan kita kasih contoh ya. Jadi teman-teman kalau untuk ternak New Zealand harus mempunyai pejantan ya, atau pacek yang bagus tentunya, paling tidak pure breed lah. Kalau dulu itu fungsinya ya untuk memperbaiki keturunan-keturunan di kandang ya, jadi agar pertumbuhan anakannya lebih cepat, daya tahan lebih bagus, serta daging yang lebih tebal. Nah, itu kebetulan kita tadi baru motong ya untuk New Zealand, jadi ntar teman-teman bisa lihat seperti apa ya. Memang untuk kelinci New Zealand semakin bulat komplit ya, itu biasanya kualitas daging akan semakin bagus. Tuh ketahuan ya, itu ciri khasnya memang seperti itu ya untuk kelinci New Zealand, lebih bulat, beda dengan kelinci Hela atau Hekol. Nah, untuk dagingnya akan kita coba bedah ya. Ini contoh untuk New Zealand pakan pelet ya teman-teman semuanya. Jadi memang contohnya pakan pelet dengan sedikit hijauan di kandang. Nah, ini contohnya, ini sudah generasi keempat ya. Jadi generasi keempat bagaimana? Jadi kita punya pejantan New Zealand yang pure, bisa kita silangkan dengan New Zealand yang biasa ya, yang pertumbuhannya belum bagus. Nah, itu kita ambil anakannya sampai menjadi indukan, terus kita coba balikan lagi ke pejantan bernya lagi ya, seperti itu F1, F2, F3 seterusnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau langsung yang instan ya langsung beli pure breed semuanya ya, memang harganya lebih mahal dibanding New Zealand yang biasa. Ini tebal ya, ini untuk bagian pahanya sama, di sini juga tebal sampai ujung nih, ada dagingnya sampai di belakang kepala atau di leher. Terus untuk di bagian depan, nah ini makin bagus kelinci pedaging, di sininya ini makin tebal ya daging di perut ya, ini makin tebal. Kulitnya juga, ini bukan kulit sebenarnya, daging ya, daging perut ini lumayan tebal juga ya untuk di New Zealand. Terus untuk lambung juga lumayan gede ya, berbeda dengan kemarin yang Hela itu lebih kecil ya, ini lebih gede.
nih. Jadi kalau kualitas apa ya daging dilihat dari sini sudah ketahuan, ini makin tebal makin bagus, makanya biru breed ininya lebih tebal. Jadi teman-teman juga perlu mengecek produk sendiri ya. Produk sendiri itu kita potong ya untuk konsumsi sendiri dulu lah. Misalkan baru sedikit, nah kita coba bandingkan dan hitung-hitung hasilnya seperti apa. Nah kalau masih kurang bagus ya tetap di pejantannya juga harus diperbaiki lagi untuk kualitasnya. Jangan sampai kita ternak itu terus ya, kualitasnya tidak bertambah, stagnan, itu kurang bagus. Harus kita koreksi terus, harus kita perbaiki agar hasilnya ya lebih bagus ya. Tentu saja memang untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat ya kita harus sabar ya. Untuk keturunannya itu akan semakin lama semakin bagus. Nah, untuk nilainya untuk di atas G2 ya, mungkin kalau dulu backcross ya itu sudah tebal sekali di daging ya, sudah good lah, bagi saya udah rekomendasi. Tapi memang untuk teman-teman kalau mau ternak pedaging ya dipahami dulu yang cocok untuk teman-teman itu kelinci apa, jangan ngikut terus ya. Ini sebagai pengalaman saja New Zealand di sini. Jadi kalau teman-teman cocoknya Hela ya Hela, High Call ya High Call, California ya California, harus dipahami di kandang seperti apa. Itu cuma sebagai wawasan ya, atau tukar pengalaman di ternak saya yang saya jalani selama ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak. Semoga kelincinya makin lancar dan makin berkembang serta memberikan manfaat untuk peternaknya dan orang-orang di sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ternak tata semangat dan optimis.